Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Gimana kabar anak-anak sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat ya, dan tetap selalu menjaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Oke, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kali ini akan kita bahas soal dari latihan ulangan bab 1 paket 2 ya. Untuk yang bagian B. Untuk soal-soal sebelumnya ya, yaitu latihan ulangan bab 1 paket 1 A, B, dan C serta paket 2 yang bagian A sudah kita bahas. Demikian juga untuk soal latihan di bab 1 ya, sudah kita bahas semuanya. Bisa dilihat di playlist pembahasan ISPS kelas 4. Demikian juga untuk yang kelas 5 dan juga kelas 6 sudah ada pembahasannya, bisa dicek di playlist ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal latihan ulangan bab 1 paket 2 ya. Yang bagian B ini, yang bagian A kemarin sudah kita bahas, sekarang kita ke bagian B. Halaman 28 ya. Oke, kita ke nomor 1. Bentuk pecahan paling sederhana dari 8/12 adalah ya, jadi yang ditanyakan ini pecahan paling sederhana dari 8/12. Oke, di sini sudah coba saya kerjakan ya. Ya, di sini pecahan paling sederhana dari 8/12 ini sebenarnya bisa kita bagi secara bertahap, misalnya dibagi 2, bagi 2 gitu ya. Bertahap, tetapi bisa juga langsung ya kita bagi yang banyak sekalian. Karena sebenarnya bisa kita menggunakan FPB ya, tetapi karena belum diajarkan untuk di awal kelas 4 maka pakai kita bagi aja ya. Jadi 8 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 2. Kemudian 12 kita bagi 4, hasilnya adalah 3. Ini udah paling sederhana ya, 2/3. Kalau enggak biasanya kan dibagi 2, 8 bagi 2 dapatnya 4, 12 bagi 2 dapatnya 6. 4/6 masih bisa disederhanakan lagi, dibagi 2 ya, dapatnya 2, 6 dibagi 2 dapatnya 3 ya, caranya sama aja. Tapi ini biar tidak menghabiskan tepat ya, langsung aja kita bagi 4. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 di sini tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah ini kita lihat gambarnya di sini ya. Saya lipat aja ya. Oke, kita lihat gambar di sini adalah ini berapa bagian yang diwarnai ya, yang dibandingkan. Nah, ini yang diwarnai ada 1, 2, 3. Ini segitiganya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang diwarnai ini adalah 3/5. Kemudian yang bagian belakang ini 2/5. Nah, 3/5 sama 2/5. Nah, jelas ya, penyebutnya sudah sama. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita lihat pembilangnya saja ya. Pembilangnya ini ada 3, yang ini ada 2, berarti tandanya adalah lebih besar ya, lebih besar ya. Ini sudah juga coba saya coret-coret ya. Nah, ini penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita lihat aja pembilangnya. 3 sama 2, oh 3 lebih besar ya, berarti 3/5. Nah, kalau misalnya penyebutnya belum sama, bisa dengan cara kita kalikan silang ya. Ini saya kasih contoh yang perkalian silang, walaupun penyebutnya sama, tetapi caranya ya. Jadi 3 kita kalikan 5 ya, ini untuk yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan 5 kita kalikan 2 ya. 3 kali 5 15, 5 kali 2 10. Nah, kita lihat 15 sama 10. Nah, ini berarti lebih besar ya 15-nya, maka 15 lebih besar dari 10, berarti ini 15 tadi untuk yang 3/5, kemudian yang 10 untuk 2/5. Jadi ini lebih besar, tandanya sama. Itu untuk
penyebutnya kalau tidak sama. Tetapi kalau penyebutnya sama, cukup kita lihat pembilangnya saja ya. Jadi ingat ya, yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bentuk pecahan biasa dari 2, 3/4 adalah, nah ini adalah pecahan campuran ya. 2, 3/4 itu adalah pecahan campuran, dimana yang 2 ini adalah bilangan bulatnya, 3/4 ini adalah pecahan, maka ini namanya pecahan campuran. Kalau pecahan biasa itu hanya ada pembilang dan penyebut saja, itu namanya pecahan biasa. Oke, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa untuk yang nomor 3. Oke, kita lihat di sini, ini pecahan campurannya 2, 3/5 ya. Caranya adalah dari pecahan campuran untuk diubah pecahan biasa itu bilangan yang bulat yaitu 2 kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 4, baru kita tambahkan dengan pembilang. Nah, kemudian nanti yang namanya pecahan itu pasti ada penyebutnya ya. Yang 4 ini penyebutnya itu tetap menjadi penyebut ya. Jadi caranya adalah 2 dikalikan 4, 2 kali 4 itu 8, 8 ditambah dengan 3, 8 tambah 3 11 ya, 11/4. Tetap yang namanya pecahan berarti tetap ada penyebutnya ya. Ini tetap jadi penyebut 4-nya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi 2 dikali 4 ditambah 3/4. Ini penyebutnya tetap per 4 ya. Jadi 2 kali 4 itu hasilnya adalah 8. 8 ditambah 3. Nah, jadi kita tambahkan dulu, ini penyebut tetap penyebut karena bentuknya pecahan ya. Jadi 8 tambah 3 sama dengan 11 dibagi 4 atau 11/4. Bentuk pecahan biasanya seperti ini, ingat ya. Jadi bilangan bulat dikalikan dengan penyebutnya. Nah, kalau sudah dikalikan ditambah dengan pembilangnya. Nah, itu nanti akan jadi pembilang ya. Kemudian penyebutnya tetap penyebut ini. Jadi 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11, 11/4. Nah, seperti itu ya cara mengubahnya. Diingat-ingat pokoknya bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang. Kemudian pernya tetap penyebutnya. Penyebutnya tetap. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, nomor 4 di sini adalah tentang taksiran ya. Nah, taksiran itu ada hubungannya dengan pembulatan. Oke ya. Hasil taksiran dari 34,9 dikalikan dengan 9,9 adalah, nah kalau taksiran berarti ini nanti kita bulatkan terlebih dahulu ya. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Untuk pembulatan ke satuan terdekat, nah satuannya di sini adalah 4, yang di sini adalah 9. Untuk pembulatan ke satuan terdekat, kita lihat yang per 10. Jadi di belakang koma ini per 10 ya. Belakang koma satu angka itu artinya per 10 lah. Yang kita lihat di sini yang per 10-nya. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke ya. Di sini 34,9 dikalikan 9,9. Nah, per 10-nya untuk yang 34,9 ini adalah 9. Nah, 9 itu adalah 5 ke atas ya. Patokannya diingat-ingat kalau bilangannya adalah 5 ke atas yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka yang kita bulatkan kita tambah 1. Tetapi kalau di bawah 5 yaitu 4, 3, 2, 1, maka yang kita bulatkan itu tetap. Nah, di sini karena ini adalah 9, yang kita lihat ini 9, berarti dia 5 ke atas, maka yang kita bulatkan satuannya berarti kita tambah 1, jadinya 35 ya. Ini pembulatan kesatuan terdekat. Kemudian selanjutnya ini. Nah, ini juga sama ya, 9. Nah, 9 berarti yang kita bulatkan atau satuannya kita tambah 1 jadinya 10. Nah, maka taksirannya kita jadikan 35 kali 10. 35 kali 10 hasilnya adalah 350. Oke, jadi bentuk hasil taksiran dari 34,9 dikalikan 9,5 hasilnya adalah 350. Itu hasil taksirannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Harga satu telepon genggam 1,84 juta rupiah.
taksiran harga 5 telepon genggam yang sama adalah, nah ini taksiran harga untuk 5 telepon genggam itu berapa ya, telepon genggam dengan harga yang sama ya ini ya. Kalau satunya harganya 1,84 juta rupiah, kira-kira untuk 5 telepon genggam yang sama itu harganya berapa? Oke, di sini ya, taksiran untuk 5 telepon genggam berarti 5 kita kalikan dengan harga satu telepon genggamnya, berarti 5 dikalikan 1,84 ya. Nah, ini satuannya juta, kita tuliskan nanti aja ya. Jadi 5 kali 184. Lah ini kita bulatkan ke satuan terdekat juga ya. Kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Ini udah satuannya 5. Lah ini 1,84. Yang kita lihat adalah per 10 ya. Jadi 8 ini per 10, 4 ini per 100 ya. Kita bulatkan ke satuan terdekat karena ini juga satuan ya. Maka per 10-nya di sini adalah 8. 8 itu berarti dia 5 ke atas. Kalau 5 ke atas berarti satuannya kita tambah 1 ya. Jadinya 2. Maka taksiran untuk 5 telepon genggam berarti 5 dikalikan 2. Ini 5 kalikan 2 juta ya, berarti satuannya ya. 5 kali 2 10. Jadi taksiran untuk 5 telepon genggam itu harganya adalah 10 juta rupiah. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk buku ESPS Matematika untuk latihan ulangan bab 1 ya, paket 2 yang bagian B. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yang bagian C, tetap ikuti terus ya videonya agar tidak ketinggalan. Jadi habis ini nanti akan kita lanjutkan pembahasan untuk yang bagian C. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Silahkan pertanyaan ataupun masukannya bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan soal-soal ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.